Menu Nusantara ini memang bikin ngiler, fams. Kekayaan bumbu rempahnya membuat cita rasa masakan nikmat luar biasa. Dari jutaan kuliner Nusantara, rasa yang otentik biasanya didapat di daerah asalnya atau cuma dijual di gerobak-gerobak kaki lima saja. Jangan salah, sekarang menu Nusantara sudah naik kelas tuh. Bahkan selevel dengan menu Eropa. Gak kaleng-kaleng deh, restoran ini fams berada di kawasan Senayan, Jakarta. Menu yang wajib kalian coba adalah pecel kembang, fams. Sajian ini terinspirasi dari resep pecel Madiun, Jawa Timur. Campurannya ada tempe, kacang panjang, toge, kecipir, bayam, dan sayur kol. Lalu siram dengan kuah kacang mete. Tambahan kacang mete bisa membuat tekstur makanan lebih lembut dan gurih loh. Keunikan pecel yang satu ini karena ada tambahan 7 macam edible flower. So, bisa bikin cantik tampilan hidangan dan nutrisinya tuh. Nah, menu yang istimewa ada Marangi Tomahawk, fams. Lihat, fams, potongan dagingnya jumbo. Diambil dari tulang rusuk ke-6 sampai ke-12 daging sapi. Oh iya, nama Tomahawk diberikan karena bentuknya menyerupai kapak suku asli Indian di Amerika. Di daerah asalnya, daging ini biasa diolah jadi steak dengan bumbu ala barat. Kalau di restoran ini sih, kita marinasi dengan bumbu sate Marangi ala Purwakarta, Jawa Barat. Marangi Tomahawk disajikan di atas batu pemanas supaya terjaga kehangatannya. Jangan lupa beri sajian pelengkapnya ya. Wih, bikin baper. Hehe, lapar. Hahaha. Fams, hidangan yang tersaji kayak gini memiliki istilah makan besar atau makan tengah. Penyajian ini salah satu akulturasi budaya sejak penjajahan Belanda yang dikenal dengan nama rijsttafel. Diperkirakan sudah ada sejak tahun 1870 tuh. Saat itu terjadi perpaduan makan pribumi dengan bangsa pendatang Eropa yang didominasi oleh warga Belanda, seperti pelayanan, tata cara makan, hingga jenis hidangan. Seiring perkembangan zaman, gaya makan ini berkembang ke seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, kebiasaan makan di meja ala Eropa kita jumpai sehari-hari keluarga di rumah. Kalau kalian mau nyobain hidangan Indonesia naik kelas, datang aja ke sini. Restorannya buka setiap hari, dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Ditunggu kedatangannya ya. Sepatu nggak harus mahal, iya nggak? Yang paling penting bisa bikin percaya diri dan nyaman. Kayak aku kalau deket kamu. Hihihi. Gak hanya sebagai pelindung kaki aja, fams. Sepatu makin berkembang mengikuti perkembangan fashion di dunia. Dari zaman Romawi kuno, sepatu memang sudah ada, tapi berbeda jauh dengan sepatu zaman now, fams. Kalau dulu sekedar dipakai sebagai alas kaki, sepatu kini punya fungsi sesuai kebutuhan pemakainya. Misalnya, sepatu yang dibuat oleh perajin asal Bandung, Jawa Barat. Produk lokal ini dibuat dari kain kanvas, kulit sapi, sweat, kain tenun, dan bahan pendukung lainnya. Salah satu keunikannya adalah bahan kulit sapi yang dilaser gambar peta Indonesia, fams. Mulai dari desain awal sampai finishing sangat diperhatikan, fams. Desain sepatu juga sesuai dengan tema yang diangkat. Contohnya, sepatu dengan tema kearifan lokal. Satu sepatu ada 7 pola sesuai dengan fungsinya. Perpaduan antara kain tenun, kanvas, dan kulit jadi bagian penting, fams. Dengan lem khusus sepatu, bahan disatukan. Setelah kering, baru deh dijahit supaya makin kuat. Satu pasang sepatu membutuhkan 2 hari pengerjaan loh. Dalam sebulan ada 1000 permintaan sepatu tuh. Wih, banyak juga ya. Cetakan sepatu juga nggak kalah penting, fams. Kita juga bisa menentukan pola dan potongan alas sepatunya deh. Sol plastik dibersihkan dulu ya supaya lem menempel. Lanjut, dipanaskan dengan suhu sekitar 200 derajat Celcius supaya hasilnya kuat. Oh ya, fams, sepatu tema kearifan lokal kali ini sebagai identitas negara Indonesia. Berbagai macam bahan yang disatukan menggambarkan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, agama, ras, dan budaya. Maknanya adalah meningkatkan lagi rasa nasionalisme dan persatuan, fams. Gak hanya di dalam negeri aja, penjualannya juga sudah sampai ke Jepang, Malaysia, dan Amerika Latin. Pas banget ya, memperkenalkan produk lokal lewat sepatu ke seluruh dunia. Oh iya, khusus sepatu tema kearifan lokal, hasil penjualannya akan disumbangkan untuk korban bencana alam yang menimpa negeri kita, fams. Wih, mantul.
Itulah sebabnya kemasannya dibuat dari kayu, plus t-shirt, serta sertifikat di dalamnya. Jadi lebih unik dan berkelas ya, fans. Kalau lemper jadi satu dengan dadar gulung, apa jadinya ya? Hihihi, bingung dulu, fans. Ini dia, semar mendem. Kue khas Solo ini memiliki filosofi, fans. Nama semar mendem diambil dari tokoh pewayangan terkenal, Semar. Sedangkan mendem dalam bahasa Jawa artinya mabuk. Maksudnya sih semar yang sedang mabuk. Santai, fans. Kata mabuk ini masih menjurus ke arah yang positif kok. Mabuk diibaratkan ketagihan saat mencoba semar mendem. Kayak tokoh Semar yang senang makan sampai kekenyangan. Semar mendem biasanya memiliki bentuk yang panjang dengan isian ketan dan daging ayam atau sapi, fams. Sekilas hampir sama dengan lemper, hanya saja lemper dibalut dengan daun pisang. Sedangkan semar mendem dibungkus kulit adonan yang menjadi campuran dadar tepung dan telur. Di balik namanya yang melegenda, semar mendem kini bentuknya lebih cantik, fams. Bukan maksud mengubah budaya yang ada ya, tapi agar tampilannya lebih menarik dan cantik. Tuh, cuco banget ya. Hahaha. Awalnya Mbak Rati ingin menghadirkan semar mendem yang unik. Lalu datanglah ide untuk membuat semar mendem dengan bentuk bunga kayak gini. Setelah dicoba, ternyata banyak pelanggan yang suka, fams. Jadi deh, semar mendem kekinian milik Mbak Rati. Laris manis diburu pelanggan. Kukus beras ketan yang sudah dicampur dengan garam hingga matang ya, fams. Lalu siapkan santan, garam, dan juga tepung terigu. Kocok lepas deh. Tekstur adonan semar mendem memang lebih encer, fams. Agar menghasilkan tekstur adonan yang lembut saat dimasak nanti. Saring adonan untuk memisahkan bagian tepung yang masih menggumpal ya. Fams, semar mendem yang dibuat bentuknya cukup besar loh. Maklum, karakter tokoh pewayangan ini terkenal dengan tubuhnya yang gempal. Lanjut, campurkan perisa sesuai dengan keinginan. Baru deh, adonan siap didadar. Panaskan loyang, olesi dengan margarin dan tuang tipis adonan. Ratakan dan masak sampai adonan matang. Oh iya, adonan semar mendem yang baik bisa dilihat pada saat proses mendadarnya. Adonan nggak boleh lengket dan harus berpori ya. Dalam sehari ada 100 buah semar mendem yang dibuat di sini loh. Selain jadi camilan, kudapan ini juga hadir dalam acara adat, fams. Misalnya lamaran dan pernikahan. Belum selesai nih, bentuk bulat beras ketan yang sudah matang. Kemudian isi dengan olahan ayam suwir. Siapkan kulit adonan, kemudian potong beberapa bagian adonan, fams. Oh iya, kue semar mendem juga menyimbolkan kekuasaan. Intinya, Semar si pemegang kekuasaan tidak diperbolehkan mendem alias mabuk kekuasaan. Intinya sih jabatan yang diemban tetap harus digunakan untuk kebaikan. Tara, jadi deh. Gimana, fams, hasilnya? Cantik ya? Rasa semar mendem sangat gurih, fams, karena campuran ketan dan ayam suwir. Belum lagi tambahan adonan kulit yang lembut. Beh, bikin meremelek. Satu buah olahan semar mendem kekinian ini cuma dibanderol Rp3.000 aja, fams. Oh iya, karena tanpa bahan pengawet, semar mendem cuma tahan 1 hari aja, fams. Silahkan coba. Kudapan warna-warni menarik ini namanya es lilin, fams. Kalian yang generasi 90-an pasti tahu dengan kudapan ini. Paling enak disantap saat cuaca lagi panas-panasnya. Es lilin ini hits banget, fams, di kota Bandung. Sampai-sampai Kang Wahyu pemilik es ini memiliki 55 outlet. Omsetnya bisa lebih dari 40 juta per bulan loh. Mantep nggak tuh? Soal rasa jangan diragukan lagi. Endes dan segar. Untuk bahan-bahannya simple, fams. Ada gula, susu, santan, daun pandan, dan tepung maizena. Biar rasa dan warnanya tambah endul, bisa dikasih perasa buah dan pewarna makanan. Kali ini kita buat es goyang rasa stroberi. Blender buahnya dulu sampai halus ya. Lanjut panaskan air. Disusul gula, susu, santan, daun pandan, dan larutan buah. Sebelum air mendidih, tambahkan perasa buah dan pewarna. Jangan ketinggalan larutan maizenanya, fams, biar adonan makin kental. Kalau sudah mendidih, tandanya larutan sudah jadi. Dinginkan deh. Lanjut, tuang adonan ke dalam cetakan stainless, kemudian diratakan.
Bisa gunakan spatula dan goyang-goyang fams agar semua sudut cetakan terisi penuh. Lanjut, pasang stik pada tutup cetakan di tempat yang tersedia. Es lilin siap dibawa ke pendingin. Ini nih alasan es lilin produksi Kang Wahyu mampu bersaing di tengah maraknya kuliner kekinian. Ada modifikasi alat pendinginnya fams. Bermodalkan pendingin ruangan dan lemari es yang dirombak menjadi alat pembuat es, kini produksinya bisa mencapai 8.000 batang es per hari. Wah, keren! Proses pendinginan ini butuh waktu singkat loh fams, hanya setengah jam aja. Kalau sudah beku, angkat cetakan dan celupkan bagian bawah ke dalam air sambil digoyang. Biar gampang copot. Tinggal dimasukkan plastik, es lilin sudah bisa dinikmati. Bentuk es lilin juga bisa request loh fams, kayak gini. Unyu banget kan? Harga es lilin ini dijual antara 6.000 hingga 7.000 rupiah. Cukup terjangkau ya. Saatnya bersenang-senang fams. Kuy, kita ajak kalian berlibur ya. Kita kunjungi Taman Burung yang sudah buka awal November 2017. Let's go! Kebun binatang mini ini terdapat berbagai jenis burung dari keluarga paruh bengkok. Kenalan dulu yuk, ada burung makau dari berbagai jenis, si aceng dari jenis makau scarlet, dan lala dari jenis blue and gold. Di sini kita bisa berinteraksi dengan burung-burung ini karena sudah dilatih fams. Aman juga untuk pengunjung fams, terutama anak-anak. Terdapat ratusan parkit berbagai warna di sini. Ada juga burung nuri berbagai rupa. Kalian juga akan dibekali makanan burung dengan membayar tiket masuk sebesar Rp50.000 per orang. Fams, makanan burung ini berupa biji-bijian. Bisa digunakan untuk anak-anak saat bermain bersama burung-burung lucu. Seketika rasa takut anak hilang fams. Akhirnya mereka bisa diajak foto-foto deh. Kalau mau foto bareng dengan burung makau ini bisa kok. Hati-hati dan tenang ya, sambil diberi makan kuaci. Biasanya aceng dan lala bisa mendekat kok. Tinggal foto-foto deh sepuasnya. Lanjut, kita ke kandang kura-kura sulcata alias kura-kura darat. Hewan ini suka di tempat yang kering dan hangat fams. Mereka biasa hidup di antara suhu 29 hingga 40 derajat Celcius. Iklim di Indonesia pas banget ya. Usahakan tempat tinggal sulcata tetap kering dan tersedia banyak makanan. Sulcata terkenal dengan mesin makan. Hobinya makan sayur dan buah-buahan yang berserat banyak tapi kandungan airnya sedikit. Hebatnya lagi fams, burung di sini juga bisa beratraksi loh. Misalnya memasukkan gelang ke tongkat atau membuka kartu. Pinter banget ya. Kreasi anak bangsa ini keren banget. Jam tangan dari tulang sapi ini hasil kerajinan anak Bandung fams. Emang deh, Bandung terkenal sebagai kota yang melahirkan berbagai produk kreatif. Fams, Marwan dan teman-temannya memulai bisnis ini sejak tahun 2011. Nggak cuma ide, kerajinan yang dibuat ini juga butuh riset dan percobaan. Mulai dari desain sampai cara mengaplikasikannya. Ini dia fams, bahan yang dipakai. Ada tulang bagian betis dan paha sapi. Alatnya juga sederhana tuh, cukup pakai gergaji dan kikir aja tuh. Oh iya, bagian paha dan betis sapi dipilih karena ketebalan tulangnya fams. Tulang sapi memang gak asing lagi dijadikan kerajinan. Kalau dijadikan jam tangan, jadi bisa menghasilkan cuan nih. Dalam pembuatannya, tulang sapi dicuci bersih dulu ya. Lalu potong menjadi 2 fams. Pilih bagian yang datar dan dibentuk seperti papan sesuai ukuran. Nah, pola akrilik ini bisa memudahkan saat memotong tulang. Lanjut, tulang dibentuk kotak-kotak kecil fams. Supaya hasilnya berwarna putih bersih, potongan tulang direbus dengan kapur selama 2 jam. Ternyata nggak semua tulang bisa digunakan loh. Sebaiknya pilih tulang yang ukurannya lebar dan tebal ya. 1 buah jam tangan memerlukan waktu pengerjaan selama seminggu fams. Dalam sebulan biasanya hanya memproduksi 15-20 jam tangan. Lanjut membuat bagian tempat mesinnya fams. Dibentuk dan dihaluskan. Mesin jam ini dari Jepang loh fams. Nah, bagian sisi jam tangan membutuhkan 10 rantai tulang. Tinggal merangkai setiap bagiannya aja deh. Dalam pembuatannya nggak gampang, butuh keterampilan dan ketelitian. Gak nyangka ya, limbah tulang sapi ternyata bisa melahirkan produk yang bermanfaat dan kece. Apalagi produksi daging sapi di Indonesia termasuk tinggi, so bahan bakunya lebih mudah didapatkan. Fams, ada 4 produk jam tangan yang dibuat di sini. Semuanya nama suku di Indonesia. Masing-masing produknya nggak kalah unik loh. Ada Asmat, Dayak, Baduy, dan Madura.
Perbedaannya bisa dilihat dari warna jam tangan, fams. Asma terbuat dari tulang sapi. Dayak berwarna coklat berasal dari tulang sapi yang diasapkan. Sedangkan Baduy terbuat dari tanduk kerbau. Bahkan ada juga produk baru dari tanduk domba dengan warna natural. Harga satu jam tangan ini mulai dari 700.000 sampai 1.300.000-an, fams. So, kalian mau pilih yang mana nih? Bebalung, sate atau jeroan ini bukan dibuat dari daging kambing, bukan juga dari daging sapi ya fams, tapi daging kuda. Olahan ini bisa dibilang menu favoritnya warga lokal atau wisatawan. Dalam satu hari ada 80 kg daging kuda yang dimasak fams. Biasanya sih kuda jantan yang masih muda. Rumah makan ini sudah ada sejak tahun 90-an. Untuk sate diambil dari bagian luar perut kuda. Satu porsi ada 5 tusuk sate, fams. Beda sama bebalung, fams. Diambil dari bagian tulang, fams. Bebalung adalah makanan khas suku Sasak, fams. Biasanya sih dibuat dari tulang, daging, atau iga sapi muda. Tapi kali ini spesial dari daging kuda. Dari tampilannya mirip kayak gulai, fams. Tapi dari segi rasa berbeda. Untuk harga Rp15.000. Oh iya, makan daging kuda ternyata bermanfaat untuk stamina tubuh, fams. Kandungan protein yang tinggi bisa menambah energi tuh. Hebatnya lagi, daging kuda bisa menurunkan kolesterol hingga meningkatkan imunitas tubuh. Wahana ini bisa bikin kalian deg-degan, fams. Namanya zorbing. Itu loh permainan menuruni bukit di dalam bola transparan raksasa. Wahana ini sangat terkenal di Selandia Baru sejak tahun 2000-an loh. Bola raksasa ini bisa ditumpangi oleh 2 orang sekaligus, fams. Kemudian bola menggelinding dari ketinggian dengan jarak 100 meter. Sensasinya gokil banget. Fams, bola transparan ini memiliki berat mencapai 90 kg. Gelembung ini terhubung dengan 500 tali pada bagian rongga udara. Kalau mau nyobain, kalian harus bayar Rp50.000 per orang untuk satu kali bermain. Asik banget loh. Kalau mau coba wahana adrenalin lain, cobain Zip Coaster ini, fams. Dalam permainan ini, kalian bakal diajak meluncur pada rel tunggal dengan kecepatan tinggi di antara pepohonan. Fams, Zip Coaster sebenarnya salah satu wahana yang menggabungkan kegiatan Flying Fox dengan roller coaster. Tapi bedanya, trek lintasan Zip Coaster dibuat dari besi dan baja dengan variasi tikungan yang tajam. Cocok banget nih buat kalian yang ingin teriak karena abis patah hati. Hahaha. Permainan ini, fams, pertama kali ada di Amerika Serikat, tepatnya di Florida. Nah, wahana ini juga menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia loh. Lintasan permainan ini diperkirakan mencapai 600 meter, fams. Saat meluncur, kecepatannya bisa mencapai 32 km per jam. Eits, jangan panik dulu, fams. Peralatan di sini aman kok, karena sudah sesuai standar. Oh iya, wisata ekstrim ternyata bermanfaat untuk kesehatan loh. Misalnya mencegah penuaan dini dan mengurangi resiko serangan jantung. Syarat bisa naik wahana ini usianya harus di atas 10 tahun, fams, dengan berat badan minimal 40 kg. Untuk naik wahana ini, kalian harus merogoh kocek Rp120.000 untuk satu kali permainan. Belum puas juga, wahana ski ban ini nggak kalah menantang, fams. Permainan ini nggak jauh-jauh dari ketinggian. Rasakan deh berseluncur dengan ban melewati sebuah papan dan melompat tinggi. Wahana ini terbilang mudah, fams. Peralatan ini didatangkan langsung dari Eropa loh. Untuk mencoba keseruannya, pengunjung dikenakan biaya Rp60.000 untuk 2 kali permainan. Seru banget kan? Di sini, fams, ada 7 wahana adrenalin yang bisa kalian pilih. Tempatnya sejuk, fams, karena berada di kawasan hutan pinus dengan luas sekitar 7 hektar. Dijamin bikin hati semriwing. Kalau mau happy, coba deh datang ke Kopeng Treetop di Kabupaten Semarang. Waktu tempuhnya sekitar 2,5 jam perjalanan dari kota Semarang. Biaya masuk ke kawasan ini cuma Rp50.000. Biaya ini sudah termasuk satu wahana atau paket makan siang. Kalau nggak suka tantangan, pengunjung bisa ikut belajar membuat kerajinan gerabah. Pokoknya worth it banget deh.
Gimana fams, tayangan Ragam Indonesia hari ini? Ya, seru lah. Masa enggak? Hihihi. Jangan lupa ya fams, tetap jaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Jangan lupa tonton terus Ragam Indonesia, karena Indonesia istimewa. Dadah!